Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Di Organik. Kali ini saya sedang berkumpul dengan warga petani di Desa Bumireja, tempatnya di Grumbul Cipari, RT 5 RW 1 ya Pak. Nah ini saya sekedap atau sedikit mau minta informasi dari petani dengan Pak Sinten ya Pak. Halo Pak Suyitno. Pak Suyitno. Pak Suyitno dari desa mana Pak? Desa Bumireja. Bumireja. RT berapa Pak? RT 5. RT 5 RW 1. RW 1. Oh, berarti masih Grumbul mriki mawon nggih. Yeah. Nah ini saya mau tanya Pak, biasanya panjenengan biaya untuk pemupukan 100 ubin itu sampai berapa ratus ribu Pak? Kalau pemupukan kan satu kantong itu 130 ya. Ya. Itu belum, itu pupuknya yang putih yang fosfor kan 140. Jadi Ya. satu ubinnya itu berarti 247 lah. Ya 47. Iya, Nah itu ada biaya apa lagi Pak setelah pemupukan di usia berapa dan biasa pemupukan urea berapa kali Pak? Ya kalau terlihat dari ini tanamannya Pak Mas gitu, Ya. tanamannya udah subur. Ya. Ya satu kali, kalau belum ya kita ada ulang 2 kali lah, tinggal itu rapin yang yang kuning gitu. Ya. Nah biasanya petani itu per 100 ubin dapat berapa ton Pak atau berapa kintal, karena itu kan kalkulasi harus tepat dan pembiayaan harus jelas, karena nanti petani kan harus hitung-hitungan Pak. Modal sekian harus dapatnya berapa supaya petani tidak rugi. Nah itu Pak. Biasanya per 100 ubin berapa kintal Pak dapat? Kalau normalnya itu ya paling nggak ya 1 ton. 1 ton itu normalnya ya. Tanaman bagus. Ya. Lah itu pembiayaan itu ada penyemprotan walang, sekor, apa segala walang sanget. Nah itu sampai sama ureanya itu mencapai berapa ratus ribu Pak? Ya mungkin ya habis mencapai 1 juta. Iya. Itu per 100 ubin. Iya. Itu sudah biasa ya Pak? Iya. Sudah biasa. Nah, belum itu cari cabutin rumput itu. Matun ya. Kurang lebih. Nah ini Pak, sumpamanya petani biayan 1 juta. Kalau misalnya dari pihak nanti pihak kami menyediakan biaya yang irit, pengawalan, garansi, dan sudah tidak membutuhkan biaya-biaya seperti penyemprotan ular, keong, walang sangit, penyekoran. Itu kira-kira panjenengan mau apa enggak Pak? Ya kalau saya sih mau aja, tergantung masyarakat di sini, petani di sini. Ya, gitu. Kan harus petani harus membuktikan, harus ada contoh, dan juga ada pihak dari kabupaten untuk mengawal sampai panen Pak, supaya petani nanti merasa ada pendampingan dan juga petani tidak kerja sendiri, karena ini penting sangat Pak, karena pembiayaan 100 juta per 100 ubin itu sangat mahal Pak. Ya mahal. Sangat mahal. Jadi petani nanti kadang-kadang biaya besar tapi hasilnya nggak sesuai. Nah ini saya terima kasih atas pemaparan panjenengan. Saya melipir ke Mas yang satu ini. Nah, halo Mas. Halo, dengan Mas siapa Mas? Mas Edi Setiawan. Edi Setiawan. Desa mana Mas? Desa Cipari. Cipari, Bumireja. Nah masih wilayah sini juga ya. Masih. Nah ini sama-sama bertani atau sedang kerja Mas? Sedang kerja Pak. Kerja. Tapi panjenengan bertani nopo mboten? Mboten. Hanya kerja ya. Pernah nggak ikut memanen padi? Pernah. Nah itu kapan panjenengan pernah memanen padi organik dan memanen padi yang menggunakan kimia? Bisa membedakan apa enggak Pak? Kalau saya belum sih. Belum bisa membedakan. ya. Karena ibaratnya panjenengan yang penting ikut panen dan istilahnya menghasilkan. Nah ya itulah ibaratnya orang bekerja seperti itu, karena tidak memperhatikan. Nah ini yang satunya Bapak satunya lagi nih, nuwun sewu Pak. Jangan lari. Niki Pak. Kali Pak Sinten nggih? Pak Sariman. Pak Sariman asli desa mana Pak? Desa Bumireja. Bumireja sama-sama ya. Iya. Panjenengan bertani apa sedang bekerja Pak? Bekerja. Bekerja. Iya. Panjenengan ada menggarap lahan apa enggak?
Enggak. Oh ya, ini terima kasih atas informasinya karena saya butuh orang yang menggarap lahan supaya nanti bisa ada solusi dan juga bisa mensolusi ini petani supaya irit biayanya dan bisa meningkatkan hasil panennya. Terima kasih Pak Ya, atas makasih. partisipasinya. Ya. Nah, ini kembali lagi ke juragannya. Nah, ini. Nah, boten nambah tenang mawon. Nah, niku Pak, kami dari pihak di organik sedang ada pendampingan seperti Pak Solihin. Itu kalau misal dari pihak kami Pak, 100 ubin hanya membutuhkan biaya 120.000 sampai panen. Sudah tidak membutuhkan penyemprotan keong, uler, walang sangit, penyekron sudah tidak dibutuhkan. Bahkan poska sudah tidak digunakan lagi Pak kalau sudah menggunakan pupuk di organik. Nah, ini pupuk organik ini Pak bukan main-main, ini garansi Pak. 10 hari setelah diaplikasi kok nggak ada perubahan dikembalikan. Supaya petani bukan jadi ladang bisnis atau menjadikan petani itu lahan bisnis para pengembang atau para formulator. Ini kan perlu diperhatikan karena dari pihak kami di organik menyediakan tim di lapangan untuk mendampingi dan juga menyurvei sampai panen. Dan pupuk ini garansi Pak. Jadi supaya nanti petani bukan jadi ladang para bisnis tapi bertanggung jawab atas apa yang dikeluarkan dan apa yang dibeli oleh petani atau masyarakat. Nah, ini kan solusi sangat Pak untuk apa? Petani 500 ubin biasanya hanya membutuhkan biaya 700.000 Pak. Untuk 500 ubin sebau hanya membutuhkan 700.000 Pak. Dengan pupuk di organik itu digaransi didampingi sampai panen supaya Pak petani merasa beli produk harus ada yang bertanggung jawab. Nah, ini semuanya saya informasikan ke petani supaya nanti petani satu ada solusi, keduanya petani enggak tergantungan sama kimia Pak. Karena Pak petani selama ini tidak peduli dengan pembenahan lahan. Dengan menggunakan pupuk di organik membenahi lahan, irit biayanya garansi didampingi. Lah itu sangat membantu petani supaya petani nanti bisa bertani tapi biayanya murah tapi hasil meningkat. Rata-rata kemarin Pak yang saya dampingi 500 ubin ada kenaikan 1 ton, 100 ubin ada kenaikan 2 kintal dengan biaya 120.000 dengan pupuk itu. Dan kalau air seperti ini Pak, saya sudah tidak membutuhkan penaburan urea. Hanya membutuhkan 1 gelas 2 gelas di tangki untuk dispraykan dengan dicampur di organik Pak. Dan petani kalau misalnya masih takut, sebar atau menabur 10 kilo per 100 ubin pada waktu 10 hari setelah tanam. Nah, ini buat informasi ke petani supaya petani satu jelas ada solusi, petani ada garansi. Selama ini panjenengan selama bertani pernah mendengar apa enggak Pak? Ada pupuk garansi didampingi dan didokumentasi supaya Pak ini bukan hanya omongan tapi bukti di lapangan. Selama ini cuma memakai itu kimia aja. Kimia. Kalau itu belum pernah. Nah, iya makanya ini saya informasikan melalui Bapak Solihin supaya nanti kados panjenengan wargane hanya 500 membutuhkan 750.000 rupiah sampai panen Pak. Itu sangat irit Pak. Sekali mupuk. 2 kali mupuk Pak. Jadi 1 botol untuk 2 kali penyemprotan. Umur 20 hari, umur 40 hari. Setelah itu enggak ada kegiatan penyemprotan apapun. Ulet mati, keong mati, penyekora sudah tidak dibutuhkan karena Pak pupuk ini sudah bisa menghasilkan bobot, kecerahan atau ibaratnya padi atau beras yang lebih glowing Pak, lebih glowing. Nah, ini kan untuk informasi panjenengan supaya kedepannya nanti kalau misalnya memang airnya seperti ini Pak, sudah tidak menabur urea saya berani menjamin Pak. Karena apa? Petani itu butuh solusi Pak. Supaya apa? Selama ini petani kan tergantungan dengan kimia Pak. Karena apa? Karena selama ini petani disuguhkan organik yang hanya sudah jual sudah hilang orangnya.
setelah jual sudah hilang orangnya. Lah itu kan hanya memanfaat momen mau pemupukan apa mau tanam. Lah kalau yang di organik Cilacap ini asli produk Cilacap, didampingi, garansi, dan 100 ubin membutuhkan hanya butuh 120.000 sampai panen Pak. Itu jenis cair ya Mas? Cair. Nah seperti yang sedang di aplikasi Pak Solihin, karena Pak Solihin kemarin ada pendemplotan tapi masih ada sisa satu. Kemarin sayanya ada pendemplotan tapi tidak ada pendampingan. Nah itu karena apa? Penyemprotan itu sangat vital Pak. Kalau penyemprotan nggak benar itu akan gagal Pak. Karena penyemprotan yang benar itu harus ada tim dari organik yang mengawal. Seperti sekarang. Tadi kalau misalnya nggak dikawal, saya nggak tahu penyemprotan seperti apa. Berarti Dan itu lagi mupuk nih Pak, tidak menabur urea sama sekali nih Pak. Ya, coba kan ini Nah, kan belum tahu sih. iya. Kalau udah tahu di lapangan prakteknya gimana itu kan. Nah mungkin iya, petani mungkin nah ikut iya juga itu betul Pak. Makanya ini saya contohkan. Iya, makanya Sebetulnya kita kalau ini dulu. penyepraian itu belum standar karena harus menggunakan tangki yang cas Pak. Tangki yang cas kan ibarat lebih lebih ngabut dan maksimal dalam penyemprotannya. Nah ini mudah-mudahan nanti Pak jadi mas-masnya menginformasikan ke warganya supaya nanti petani irit biayanya dan bisa menaikkan hasil, dan juga pembenahan lahan sangat penting Pak. Karena selama ini petani hanya memupuk tapi tidak peduli dengan pembenahan lahan. Karena dengan menggunakan organik, pembenahan lahan 2 kali 3 kali menggunakan organik yang sama itu sangat subur Pak. Belum dipupuk sudah nah nanti mudah-mudahan Pak kedepannya kita bisa silaturahmi, bisa duduk bersama diskusi, karena petani atau masyarakat butuh solusi Pak. Butuh solusi dan yang benar-benar mendampingi Pak, bukan hanya slogan aja. Itu yang perlu pendampingan Pak. Nah pendampingan, nah iya itu harus ya kita pelan-pelan nanti insya Allah Pak, lama-lama petani akan sadar dengan pembenahan lahan dan biayanya yang jelas nih Pak. Terima kasih Pak, mudah-mudahan nanti panjenengan bisa mengikuti jejak Pak Solihin dan juga bisa duduk bareng kali kulo Pak, diskusi Pak, untuk membahas tentang petani yang irit tapi bisa menaikkan hasil panennya. Nah itu yang perlu ya terima kasih Pak, mudah-mudahan menjadi informasi bagi warga mriki atau warga sekitarnya, karena petani sebetulnya butuh solusi tapi belum mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu terima kasih, mudah-mudahan sukses panjenengan, petani-petani sini pada sukses supaya irit biaya tapi hasilnya memuaskan. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih.